Papua Tengah, sebuah provinsi yang terletak di wilayah timur Indonesia dengan luas wilayah lebih dari 61.000 km persegi. Terdiri dari 8 kabupaten, wilayah Papua Tengah membentang dari pesisir utara hingga dataran tinggi di pedalaman. Selamat datang di provinsi bagian timur Indonesia, Papua Tengah. Papua Tengah merupakan provinsi baru yang mulai mengalami pemekaran pada tahun 2022, di mana Nabire menjadi ibu kotanya. Merupakan dataran rendah dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Cendrawasih, membuat Nabire memiliki potensi pariwisata bahari yang berlimpah. Saya Anissa Rizkia, kali ini saya akan ajak Anda untuk menelusuri surga kecil di bumi Cendrawasih. Ikuti terus perjalanan saya hanya di Wajah Indonesia. Perjalanan saya di Provinsi Papua Tengah akan dimulai dari Kabupaten Nabire, tepatnya di Kampung Kuatisore, Distrik Yaur, di dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Untuk menikmati wisata bahari di Nabire, Papua Tengah, saya memilih menggunakan jalur laut untuk menuju ke Pantai Soa. Membelah laut menggunakan perahu, perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Belum banyak terjamah, keindahan Pantai Soa sungguh luar biasa. Pasir putih yang lembut, air laut biru kehijauan yang jernih menjadi penyejuk hati. Perjalanan pertama kali ini kami akan langsung menuju ke Kuatisore. Di sana merupakan destinasi terbaik, yaitu wisata bahari yang terkenal di Papua Tengah. Untuk menuju ke sana kita butuh perjalanan sekitar 15 menit menggunakan boot. Seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan saya di wisata bahari Papua Tengah. Taman Nasional Teluk Cendrawasih merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia. Lebih dari 200 jenis ikan menjadi penghuni setia di kawasan tersebut. Kekayaan bawah laut inilah yang mengundang wisatawan lokal maupun internasional datang ke sini. Di perairan Kuatisore, saya mengunjungi salah satu bagan penangkapan ikan milik nelayan yang kerap didatangi oleh kumpulan hiu paus mencari makan. Setelah perjalanan 15 menit sampai sudah saya di bagan untuk bisa menikmati wisata ikan hiu paus. Ini yang terkenal di Kuatisore, Papua Tengah. Nah, sekarang saya akan coba panggil hiu paus yang ada di sini. Poppy! Berbeda dengan di belahan dunia lain seperti Meksiko maupun Kepulauan Galapagos di Samudra Pasifik yang hanya dikunjungi hiu paus beberapa kali dalam setahun. Di Teluk Cendrawasih, ikan raksasa ini bisa ditemui sepanjang tahun. Sungguh beruntung saya, pertama kali saya menginjakan kaki di bumi Cendrawasih dan saya bisa melihat langsung hewan laut terbesar ini. Sebanyak 5 ekor hiu paus berwarna keabu-abuan dengan totol-totol putih di sekujur tubuhnya berenang dengan tenang di sekitar perahu yang saya naiki. Berbeda dengan ikan hiu kebanyakan yang mencari mangsa-mangsa berukuran besar, hiu paus justru memangsa hewan-hewan kecil seperti plankton, udang kecil, cumi, ikan teri maupun tuna yang berukuran kecil. Itulah mengapa hiu paus di Nabire ini senang berada di bagan milik nelayan. Hiu-hiu paus hilir mudik memburu ikan-ikan teri yang ditaburkan di pinggir bagan. Muncul ke permukaan laut, mulutnya menganga untuk melahap ikan-ikan kecil yang disebar pengunjung. Kamu lapar ya? Belum sarapan ya? Sungguh menakjubkan, apalagi bagi saya yang pertama kali melihat ikan terbesar di bumi ini. Bagi penyelam, bertemu dengan hiu paus adalah mimpi yang indah. Dan kini, mimpi itu saya dapatkan di Laut Kuatisore. Ikan dengan nama ilmiah Rhincodon typus ini memiliki panjang tubuh rata-rata 5,5 sampai 10 meter dan bisa tumbuh hingga sepanjang 12 meter. Menjadi hewan terbesar di dunia, berat hiu paus bisa mencapai lebih dari 18 ton. Ukurannya yang besar membuat pergerakan ikan ini cenderung lambat. Amazing banget pemirsa, tadi saya sudah nyoba berenang bersama dengan ikan hiu paus. Jaraknya 1 meter, bisa dibayangkan besarnya ini 7 kali lipat dari badannya Nisa. Betapa deg-degannya kan? Nah sekarang aku pengen ngobrol sama salah satu pengelola bagan.
ada Kak Willy di sini. Kak, sebenarnya kalau jam-jam yang direkomendasikan untuk ngelihat ikan hiu paus ini di jam berapa? Ya paling bagusnya pagi. Pagi sekitar jam 8 sampai jam 10 begitu. Biasa akan muncul ke permukaan berapa banyak? Biasanya paling kurang 3, paling banyak 12. 12 ekor. 12 whale shark akan muncul sekitaran pagi hari ya berarti. Iya. Kalau dari total semua whale shark yang ada di laut ini? Jumlah whale shark-nya seperti yang sudah didata-data dan dicatat di National Geographic waktu itu ada datang, itu sekitar 175 ekor. Wow, Ya, banyak banget pemirsa, 175 ekor. Tapi banyak juga turis yang datang dari luar ataupun hanya dari dalam negeri aja nih? Dari dalam negeri ada, dari luar juga banyak. Dari mana aja? Berbagai macam negara. Dari Eropa, dari mana saja datang. Saya tuh dapat info kalau di sekitaran sini juga ada pulau-pulau kecil yang bagus banget, indah pemandangannya. Ini ada 3 pulau, sekitar 30 menit dari sini, yaitu Pulau Pepaya, Pulau Nuburi, dan Pulau Mangga. Saya pun penasaran, terima kasih ya Kak Willy. Akan langsung menelusuri indahnya Papua Tengah, yaitu pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Bagan. Anda penasaran? Yuk ikuti terus perjalanan aku di Wajah Indonesia. Di perairan Kuati sore, saya juga mengunjungi Whale Shark Center. Tak jauh dari Bagan Nelayan, lokasinya ini didirikan sejak tahun 2019 di bawah manajemen Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Terletak 2 km dari bibir Pantai Soa, tempat ini digunakan sebagai penelitian hiu paus bagi peneliti dan pegiat konservasi. Dari Whale Shark Center, saya juga sempat mampir ke pulau yang tak berpenghuni di sekitaran perairan Kuati sore. Salah satunya Pulau Nuburi. Hamparan pasir putih, air laut yang jernih, dan birunya langit tak hanya memanjakan mata saya, tetapi juga memberikan ketenangan hati. Betapa indahnya surga kecil di tanah Papua. MEPA Boarding School merupakan lembaga pendidikan berbasis asrama yang digagas oleh pemerintah Papua Tengah dengan Yayasan Honai Generasi Unggul Papua di Nabire, Papua Tengah. Pemirsa, di Papua Tengah ini ada yang menyita perhatian saya, yaitu sebuah sekolah asrama pertama yang dibuat oleh Pemprov Papua Tengah. Ini diperuntukkan untuk anak-anak yang tinggal di daerah konflik dan juga anak-anak yatim piatu yang tinggal di seputaran wilayah Papua Tengah. Seperti apa program-program yang membedakan dengan sekolah pada umumnya? Saya akan ajak Anda ikuti terus perjalanan saya. Mulai beroperasi pada 1 Oktober lalu, kehadiran MEPA Boarding School diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya membangun sumber daya manusia Papua Tengah yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Ternyata luas banget ya Pak ya? Iya, lumayan 5 hektar. 5 hektar, Ya. Dengan total ada berapa ruang Pak? Sini. Ada, kalau untuk asrama semua ada 18 ruangan. Kalau di sini semua ada sekitar 32 sampai 34 ruangan. Kita duduk-duduk sambil Boleh. sambil ngobrol ya Pak ya? Siap. Sebenarnya bagaimana Bapak dan tim membuat sebuah program untuk bisa melahirkan generasi penerus yang berkualitas untuk Papua Tengah? Jadi awalnya ini kan memang karena keterpanggilan. Calling saya sebagai ketua yayasan untuk mempersiapkan generasi emas bagi Papua. Karena ya kita tahu sama-sama Papua tertinggal dari banyak hal, termasuk untuk IPM-nya. Apa sebenarnya yang membedakan sekolah asrama ini dibandingkan sekolah-sekolah pada umumnya? Kami fokus pada pembentukan karakter. Jadi kami mulai dari hal-hal kecil, bagaimana dia menjaga kebersihan tubuhnya, mandi yang benar seperti apa, ketepatan waktu, disiplin, kebersihan, itu kami atur. Otak mereka diisi, kerohanian mereka diisi, iman mereka bertumbuh, tapi keterampilan mereka juga diisi.
karakter mereka, integritas mereka terbentuk. Ada satu lagi adalah membangun skill mereka, keterampilan mereka. Kalau dilihat ini kan memang anak-anak yang sekolah di sini, ini anak-anak yang tinggal di daerah konflik. Betul. Dan juga anak-anak yatim piatu di Papua Tengah. Tantangan terbesar untuk anak-anak ini kan pasti banyak yang tidak ingin sekolah kan, betul, Pak? Betul. Karena ini mereka datang dari berbagai daerah dan datang dari latar belakang keluarga yang berbeda, sehingga problemnya pun berbeda. Ada yang lari 2 hari kemudian balik lagi, ada yang pergi 3 hari lagi balik lagi. Tapi ya puji Tuhan hari ini total ada berapa? Total 100. Kesulitan yang lain adalah membudayakan budaya baru, cara hidup yang benar. Kami punya program khusus, program konseling untuk membangun mereka punya mengobati luka batin mereka, kepahitan mereka, kebutuhan dasar mereka yang terhilang. Bagaimana mereka dibangun supaya mereka berani tampil dan lain-lain. Itu kami punya program itu. Saya penasaran, pengen lihat langsung belajar mengajar di kelas seperti apa. Bapak antar saya ke sana. Baik, siap. Saat ini siswa MEPA Boarding School menampung 100 siswa yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Papua Tengah. Tidak hanya menitik beratkan pada kecerdasan intelektual, sekolah ini juga membentuk karakter dan spiritualitas siswa. Setelah dari Nabire, perjalanan saya di Provinsi Papua Tengah akan dilanjutkan ke Kabupaten Paniai. Paniai menjadi salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Pengen nyicipin kopi di sana, dan di sana juga ada danau yang begitu indah. Kalau pemirsa, inilah pesawat yang saya gunakan, kurang lebih 30 menit untuk sampai di Paniai, Papua Tengah. Saya akan menikmati kopi dan juga pemandangan danau yang ada di sana. Ikuti terus ya perjalanan saya. Dari atas pesawat, keindahan Kabupaten Paniai bisa terlihat jelas. Landscape pegunungan, hamparan hutan lebat yang hijau, dan danau Paniai yang memukau sungguh membuat takjub. Selain Danau Sentani di Kabupaten Jayapura, Danau Paniai menjadi salah satu danau indah yang dimiliki Papua. Keindahan Danau Paniai bahkan telah diakui oleh utusan dari 157 negara ketika konferensi danau sedunia yang dihelat di India pada 30 November 2007 silam. Menikmati keindahan Papua Tengah dari ketinggian, sekarang saya menuju ke Paniai. Kurang lebih 30 menit saya menggunakan pesawat kecil. Di sini hanya bisa menampung sekitar 9 penumpang saja. Dan kalau dilihat dari ketinggian, ini keindahan alam yang begitu luar biasa. Saya akan menuju ke daerah pegunungan untuk menikmati kopi spesialnya di sana. Kabupaten Paniai adalah salah satu kabupaten yang terletak di kawasan pegunungan tengah di wilayah landscape Mepago di ketinggian 1.700 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini menyimpan pesona serta kekayaan alam yang melimpah, salah satunya kopi. Paniai yang dikenal dengan produk kopi yang berkualitas. Kali ini saya mengunjungi Koperasi Harapan Baru Paniai atau dikenal dengan Koharu, dan hari ini saya berkesempatan untuk melihat langsung proses dari para petani menyetorkan kopi-kopi ke Koharu ini untuk didistribusikan tidak hanya ke daerah Indonesia, melainkan juga ke daerah luar negeri. Nah, memang Koharu ini menjadi penggerak perekonomian di Paniai, Papua Tengah. Nah, ini lagi ada petani yang menyetorkan biji kopi untuk nantinya didistribusikan para pembeli. Nah, sekarang Pak Ishak, saya pengen tahu ini berapa biji kopi yang disetorkan hari ini? Hari ini saya 38 kilo. 38 kilo? Ya, hari ini saya. Ini baru dipetik atau? Baru petik dan baru bawa. Kalau Bapak sendiri jadi petani kopi sejak kapan sih? Sudah ada 30 tahun lebih. Wow, ada lain cukup juga, lama 30. Ya? Lama. Petani kopi di Paniai menggunakan bibit yang berasal dari pegunungan Blue Mountains, Jamaika. Termasyhur di seluruh dunia, kopi Jamaika Blue Mountains menghasilkan cita rasa yang ringan
dengan tingkat keasaman yang halus, aroma bunga, dan hampir tak ada rasa pahit dalam setiap tegukan kopi. Di awal tahun 2022, tercatat ada 837 petani kopi dengan jumlah pohon kopi mencapai 701.000 lebih. Untuk menggenjot produksi kopi di Paniai, pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun Koperasi Harapan Baru, KOHARU. Menjadi sentra produksi kopi terbesar di Paniai, KOHARU diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Paniai melalui emas merah yang menjadi sumber penghidupan mereka. Pemirsa, berbicara mengenai sejarah kopi di Paniai, Papua Tengah ini, memang ada banyak sekali ya koperasi yang didirikan oleh Pemprov Papua Tengah. Salah satunya adalah KOHARU, Koperasi Harapan Baru. Nah, sekarang saya berkesempatan untuk mengunjunginya langsung karena memang Papua Tengah ini dikenal sebagai penghasil kopi terbaik. Sejak tahun 1950-an pada masa Belanda masih menguasai Irian Jaya. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu pengelolanya di sini. Apa sih yang membedakan kopi-kopi yang ada di Paniai ini? Yang sangat membedakan itu adalah kopi kita ini original dan juga organika. Jadi tidak ada bahan kimia sedikit pun yang terkandung di dalam atau dalam proses penanaman sampai pemanennya, Kak. Nah, ada berapa jenis kopi, Pak, yang diproduksi di sini? Semua variannya dari Arabica, dan ini 3 proses awal yang kita pakai, ada full wash, honey, dan juga natural, Kak. Dari produk-produk kopi yang dihasilkan dikirim kemana saja? Apakah hanya di Indonesia atau sudah ke luar negeri juga? Iya, Kak. Jadi kopi kita ini sebagian sudah dinikmati oleh pasar domestik dan ada juga beberapa yang dijadikan oleh-oleh ke luar negeri, Kak. Wow, sudah sampai mancanegara. Siap, Kak. Tantangan terbesar Bapak sebagai pengelola koperasi melihat banyak mata pencarian dari warga ini bermata pencarian sebagai petani. Ketika petani mau membawa hasil mereka dari kebun atau dari kampung mereka menuju ke koperasi ini, Kak, transportasi itu menjadi salah satu kendala utama. Kalau di koperasinya sendiri, kita sangat membutuhkan mesin sortir, Kak, sehingga proses kita sudah bisa menggunakan mesin. Ini akan membuat kita lebih efektif dan efisien, Kak. Ini aroma kopinya udah terasa banget. Kayak saya mau nyicipin diseduh bisa lah ya di sini. Boleh, Kak. Langsung Boleh, dicicipi Kak. langsung. Boleh, Kalau gitu Kak. saya langsung pengen dibuatkan yang best seller adalah honey. Iya. Oke, saya dibuatkan, Kak. ya, Pak. Siap. Terima Siap, kasih. Kak. Oke. Bagi petani kopi di Paniai, kopi adalah harapan. Mereka menanam kopi dengan hati dan cinta untuk dihidangkan ke dalam secangkir kopi. Melalui kopi, mereka merawat alam yang telah menjadi ibu untuk setiap generasi yang hidup dan tumbuh di tanah Papua. Masih dari Provinsi Papua Tengah, saat ini saya berada di Kabupaten Mimika. Berbicara Mimika, tak mungkin lepas dari suku Kamoro, salah satu suku terbesar di Kabupaten Mimika. Suku asli yang mendiami wilayah pesisir pantai ini terkenal dengan budaya ukirnya. Ingin mengetahui seni ukir suku Kamoro, saya mendatangi Yayasan Maramoe Weaiku Kamoroe. Keindahan alam dari Papua Tengah ini memang tidak ada habisnya. Setelah saya berkeliling begitu ya, menikmati wisata, kini saatnya saya ingin mengulik lebih dalam tradisi budaya yang dimiliki oleh provinsi ini. Nah, suku Kamoro ini dikenal salah satu suku yang memiliki keahlian mengukirnya. Saya pun penasaran karena produk-produk ukiran ini sudah sampai mancanegara. Seperti apa prosesnya? Ikuti terus perjalanan saya. Bapak Herman, selamat pagi. Selamat pagi. Ini sedang mengukir dengan motif apa nih, Pak? Ini sedang mengukir ukiran bentuk manusia dengan motif
sagu. Apa makna dari ukiran tersebut? Jadi kami di Kamoro ada 3 hal penting yang kami biasa pakai, yaitu ada sungai, yang kedua sampan atau perahu, yang ketiga sagu. Sagu ini kan makanan pokok orang Kamoro. Menggunakan kayu khusus kah? Ini kami biasa buat, memang ada kayu, beberapa kayu yang agak keras, tapi biasa sekarang kami pakai yang kayu besi. Kayu besi ini maknanya paling kuat dan dia susah dimakan rayap. Bapak sendiri sebagai pengukir sudah berapa puluh tahun ini? Kalau saya sudah dari usia 10 sampai 12 tahun, karena moyang saya, bapak saya pengukir, makanya diturunkan kepada saya. Tetapi ada keturunan bermacam-macam, ada keturunan buaya, ada keturunan babi, ada keturunan ular. Kami tidak bisa membuat salah satu ukiran seperti saya buaya. Saya harus buat ukiran buaya karena moyang saya buaya. Pak Herman, saya penasaran sama hasil karya Bapak dengan ukiran buaya. Bisa antarkan saya ke sana? Bisa. Berarti untuk bisa jadi satu patung ini membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Ini bisa 2 minggu sampai 3 minggu. Kadang 4 minggu kalau memang 2 orang atau 3 orang. Jadi ini moyang saya. Jadi moyang saya dari buaya, jadi ini keturunan saya yang buat. Penjualan terjauh sudah sampai negara mana? Kalau penjualan terjauh sudah sampai di Swiss. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mau berkeliling-keliling dulu melihat hasil karya asli dari Papua Tengah ini. Silakan. Ukiran yang dihasilkan tidak sekedar sebagai karya seni, tetapi juga dipercaya sebagai penghubung dengan leluhur. Sebagian besar karya ukir yang dihasilkan dituangkan pada barang yang digunakan setiap hari, seperti perisai, dayung, perahu, dan gendang. Ada pula ukiran yang dibuat secara khusus sebagai bagian dari ritual adat setempat. Terkenal hingga ke mancanegara, ukiran suku Kamoro juga menjadi ornamen di kota modern Kuala Kencana. Menjadi simbol identitas budaya suku Kamoro, patung-patung bernilai historis ini terpampang megah di taman-taman kota. Tak hanya memiliki beragam budaya, Papua juga dikenal dengan kerajinan tangan yang telah menjadi warisan dunia. Tas anyaman tradisional buatan mama-mama Papua ini akan menjadi oleh-oleh perjalanan saya di Provinsi Papua Tengah. Mama sedang membuat noken ini menggunakan bahan apa? Bahan anggrek, kulit kayu, benang policeri, begitu. Bisa awet berapa tahun menggunakan tas ini? Yang kalau noken anggrek begini 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru sudah jadi noken begini, noken anggrek. Kalau yang ini, kalau noken anggrek ini kalau jual itu ada 5 juta, ada 6 juta. Kalau yang noken ini noken kulit kayu. Kulit kayu ini kalau kita anyam itu 1 hari juga bisa. Tapi yang dia punya bahannya kita cari di hutan-hutan. Ada nyamuk lah, ada semut lah, ular lah, banyak. Tapi kita bikin gosok itu, kita toki dia dulu, baru sudah jadi benang. Kita jemur dulu, gosok dia, baru sudah jadi kulit kayu. Begitu. Mama lanjutkan lagi. Saya mau lihat-lihat hasil karyanya. Iya. Jenis bahan baku noken cukup beragam, tergantung daerah tempat kerajinan itu dibuat. Bahan yang berbeda akan menghasilkan bentuk dan warna yang beragam. Noken tradisional terbuat dari serat kulit kayu, sementara noken modern terbuat dari benang sintetis. Tak hanya berfungsi sebagai tas, noken juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan budaya masyarakat Papua yang telah mendunia. Noken tas tradisional yang syarat akan makna dan keindahan.
menjadi simbol kekayaan untuk Indonesia dan menjadi warisan budaya milik Papua Tengah. Mari kita lestarikan. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.